Hello grade 2, welcome back to our thematic lesson. Ayo anak-anak, langsung saja dibuka buku tematiknya dari halaman 62. Kita masuk ke pembelajaran 2. Apa sih yang akan kita pelajarin di pelajaran 2 ini? Yang pertama, yaitu menuliskan aturan ketika jam istirahat di sekolah. Yang kedua, melakukan gerak melompat sesuai irama. Dan yang ketiga, memperbaiki ejaan dan tanda baca pada kalimat. Nah, kita masuk ke ayo mengamati. Hari ini, Tony lupa membawa bekal. Tony merasa lapar. Pada jam istirahat, Tony keluar gerbang sekolah. Ia ingin membeli jajanan di luar sekolah. Ibu guru menegur Tony. Ibu guru mengingatkan Tony tentang aturan pada jam istirahat. Siswa tidak diperbolehkan keluar wilayah sekolah. Nah, apakah di sekolahmu ada peraturan ketika jam istirahat? Apa saja aturan-aturan tersebut? Tuliskan pada tabel di bukumu. Nah, seperti Tony tadi, di sekolah kita juga ada aturannya, yaitu tidak diperbolehkan keluar wilayah sekolah ya. Apalagi ya? Yang berikutnya adalah makan di tempat yang telah ditentukan. Yang berikutnya, tidak membuang sampah sembarangan. Dan yang terakhir, masuk kelas tepat waktu. Itulah aturan-aturan yang ada saat jam istirahat di sekolah kita. Nah, sekarang kita masuk, ayo peragakan. Di sekitar halaman sekolah ada banyak pepohonan. Pepohonan membuat halaman menjadi sejuk. Para siswa sedang berolahraga di halaman sekolah. Made dan teman-teman memperagakan gerakan melompat. Made mendorong tubuh ke depan dengan bertumpu pada satu kaki. Ayo melakukan permainan seperti Made dan teman-teman. Melompatlah melewati kotak-kotak yang disediakan. Siswa yang menunggu giliran melompat bertepuk tangan sesuai irama. Ketika temanmu bertepuk tangan satu kali, melompatlah ke kiri. Ketika temanmu bertepuk tangan dua kali, melompatlah ke kanan. Lakukan secara bergantian. Nah, ini akan kita lakukan di pembelajaran PJOK ya. Ayo menulis. Bacalah sambil bermain peran di depan kelas. Nah, di sini ada Deli, Lani, dan Nina. Mereka sedang bercakap-cakap di depan kelas. Lihat teman-teman, bunga mawar di halaman sudah mekar. Wah, kamu betul Del. Indah sekali ya. Senang sekali melihatnya. Tanaman yang kita rawat akhirnya berbunga. Kita jadi bersemangat merawatnya terus ya teman-teman. Iya benar, lihat tanaman melati itu. Kuncupnya sudah banyak sekali. Sebentar lagi bunga melati juga akan mekar. Wah, tidak sabar rasanya melihat bunga itu mekar. Nah, apakah kamu mempunyai cerita tentang tumbuhan di sekitarmu? Ayo tuliskan cerita tentang tumbuhan di sekitarmu. Kamu dapat bercerita tentang bunga kesukaanmu. Kamu juga dapat bercerita tentang pohon buah di rumahmu. Tuliskan ceritamu dengan huruf tegak bersambung. Perhatikan penggunaan titik di setiap kalimat. Nah, untuk yang menulis ini dilewatkan saja ya nak. Kita masuk, ayo berlatih. Kerjakan soal-soal berikut. Tuliskan 3 contoh tata tertib pada jam istirahat. Nah, untuk yang nomor 1, ini masih menjadi tugas anak-anak ya. Nomor 1 menjadi tugas anak-anak. Kita masuk ke yang nomor 2. Buatlah cerita berdasarkan gambar di samping. Coba lihat gambarnya yang ini. Iya, ini adalah teman Nina dan teman-temannya yang sedang melakukan piket ke kelas. Kita lihat ceritanya yuk. Nah, ini dia ceritanya. Hari ini Nina dan teman-temannya sedang melaksanakan piket kelas. Mereka saling mengerjakan tugas masing-masing. Tapi ada satu orang teman Nina yang tidak ikut bekerja dan membuang sampah sembarangan. Itulah ceritanya sesuai dengan gambar.
Nah, yang berikutnya, bacalah teks di bawah ini, lengkapilah kalimat dengan tanda titik, setelah itu tuliskan kembali dengan huruf tegak bersambung. Ini dia. Aku suka bunga mawar. Mana yang harus dilengkapi? Iya, tanda titik. Bunga mawar cantik warnanya. Nah ini tanda titik. Setiap sore kusiram bunga mawar, tanda titik. Agar tumbuh dengan subur. Nah ini tanda titik. Jadi untuk tulisan tegak bersambungnya anak-anak boleh lihat ya. Ini untuk A huruf besar tanda titik, B tanda titik, kemudian S huruf besar di awal kalimat tanda titik, kemudian A di awal kalimat, kemudian tanda titik. Nah, yang berikutnya ini dia. Pada hari Minggu, aku dan keluargaku pergi ke taman bunga. Aku melihat banyak bunga di sana. Tanaman bunga membuat pemandangan jadi indah. Melihat tanaman berbunga membuatkan gembira. Nah, jadi di sini kita akan memperbaiki ya, yaitu dengan membuat tanda titik. Jadi tanda titiknya di sini maaf ya, tanda titiknya adalah di bunga ya. Pada hari Minggu, aku dan keluargaku pergi ke taman bunga, tanda titiknya di sini. Kemudian aku melihat banyak bunga di sana, tanda titik. Tanaman bunga membuat pemandangan jadi indah, tanda titik. Melihat tanaman berbunga membuatkan gembira, tanda titik. Nah, untuk tulisan tegak bersambungnya ini dia ya. Anak-anak boleh lihat di awal kalimat huruf besar, kemudian di akhir kalimat informasi atau kalimat beritanya tanda titik. Yang kalimat kedua juga awal kalimat huruf besar, diakhiri dengan tanda titik. Awal kalimatnya huruf besar, diakhiri tanda titik. Dan yang terakhir awal kalimat huruf besar dan yang terakhir tanda titik. Nah, itulah dia untuk pembelajaran 2. Ingat, PR-nya tadi nomor 1. Nah, anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan ke pembelajaran yang ketiga di halaman 66. Nah, apa yang akan kita pelajari di pembelajaran yang ketiga? Yaitu kita akan belajar menulis kalimat dengan ejaan yang tepat. Yang berikutnya, mengubah satuan berat. Dan yang berikutnya, membuat karya 3 dimensi. Kita mulai dari ayo membaca. Bacalah teks mengenai bercocok tanam pada halaman 66 di bukumu dengan seksama. Bercocok tanam. Kelas Nina belajar bercocok tanam. Setiap anak menanam satu bibit tanaman. Nina, Deli, dan Lani akan menanam bibit bawang putih. Tempat menanam sudah disediakan. Menanam tanaman ada aturannya. Mula-mula pupuk dimasukkan ke dalam lubang. Setelah itu, bibit tanaman dimasukkan ke dalam lubang. Lubang ditutup dengan tanah. Tanaman lalu disiram secukupnya. Selesai bercocok tanam, semua siswa mencuci tangan. Nah, temukan huruf besar dan tanda titik pada bacaan di atas. Ayo kita temukan ya huruf besarnya. Nah, yaitu huruf K di kalimat pertama, kemudian tanda titik di akhir kalimat, kemudian ini nama orang, kemudian di awal kalimat, di akhir kalimat, ya, nah di awal kalimat dan nama orang, dan tanda titik di akhir kalimat. Kemudian penulisan huruf besar di awal kalimat, tanda titik, ini dia, huruf besar, tanda titik, huruf besar, tanda titik, huruf besar, tanda titik, huruf besar, tanda titik, huruf besar, dan tanda titik. Itulah dia penulisan huruf besar. Ya, kata yang diawali dengan huruf besar yaitu ada kelas, Nina, setiap, Nina, Deli, Lani, tempat, menanam, mula-mula, setelah, lubang, tanaman, selesai. Itu dia ya yang diawali dengan huruf besar.
Nah, tanda titik ditemukan di mana? Di akhir kalimat. Ini dia. Sekarang, ayo membuat karya 3 dimensi menggunakan plastisin. Nah, Nina dan Ibu menanam bermacam-macam tumbuhan. Coba perhatikan bentuk tumbuhan. Pohon termasuk bentuk 3 dimensi karena pohon memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Ayo membuat karya 3 dimensi menggunakan plastisin. Kamu sudah membuat rancangan pada pembelajaran sebelumnya. Sekarang, ayo mulai membuatnya. Siapkan bahan plastisin. Nah, ini dia bahan plastisinnya ya. Dan ini langkah-langkahnya. Oke, bagaimana membuat karya 3 dimensi pohon dari plastisin. Apa tadi ciri-ciri karya 3 dimensi? Memiliki panjang, memiliki lebar, dan memiliki tinggi. Ini dia ya. Sekarang kita masuk, ayo berhitung. Agar aman digunakan, Nina membuat plastisin sendiri. Bahan yang diperlukan antara lain 20 hektogram tepung terigu, 10 hektogram garam dapur, 10 sendok makan minyak goreng, pewarna makanan dan air secukupnya. Berapa kilogram berat campuran terigu dan garam? Ayo temukan jawabannya. Nah, tadi diberitahukan kalau Nina membutuhkan 20 hektogram tepung terigu, 10 hektogram garam dapur. Kemudian kita jumlahkan ya, 20 hektogram tambah 10 hektogram menjadi 30 hektogram. Kalau ditukar ke kilogram, maka dia menjadi 3 kilogram. Kita masuk ke ayo berlatih. Perbaikilah kesalahan penulisan huruf besar dan tanda titik pada kalimat berikut. Nah, coba lihat penulisannya adalah ini huruf K. Ya, dia harus huruf besar. Kemudian kami mengikuti pelajaran olahraga, ini tidak ada titik ya. Pada hari Selasa huruf besar. Karena dia nama hari. Kemudian di sini baru titiknya. Oke, titik ya, ini titiknya. Kemudian setiap hari Rabu, sebentar, Miss tebalkan dulu ya. Oke, setiap hari Rabu, Edo bertugas piket kelas. Nah, awal kalimatnya huruf besar, kemudian nama hari huruf besar, kemudian nama orang huruf besar, Edo. Dan jangan lupa di akhir kalimat ada tanda titik. Ini dia ya. Kemudian C. Nina bersahabat dengan Deli dan Lani. Nah, penulisan awal kalimat huruf besar. Kemudian N-nya tidak ada. Kemudian nama teman-teman Nina yaitu Deli karena nama orang. Deli dan Lani. Udah besar, udah huruf besar dan tanda titik. Ya, tanda titik. Oke, yang nomor 2, kerjakan soal-soal berikut. Berapa seikat rambutan? Oh, bukan berapa ya. Berat seikat rambutan 20 hektogram. Berapa hektogram berat 3 ikat rambutan tersebut? Berapa kilogram berat 3 ikat rambutan tersebut? Nah, jadi tadi ada 3 ikat rambutan ya, setiap satu ikat beratnya 20 hektogram. Jadi kalau misalnya kita jumlahkan semuanya 20 tambah 20 tambah 20 maka menjadi 60 hektogram. Kalau diganti ke kilogram dia menjadi 6 kilogram. Oke, yang nomor 2. Ibu membeli buah-buahan dengan berat 5 kilogram. Deli membantu membawakan 1 kilogram buah-buahan. Berapa kilogram berat buah-buahan yang dibawa ibu? Nah, tadi beratnya adalah 5 kilogram. Kemudian dibawa Deli 1 kilogram. Berarti
5 kg dikurang 1 kg menjadi 4 kg. Atau diganti menjadi hektogram berapa? Ya, 40 hektogram. Ya. Oke, yang nomor 3, ini menjadi tugasnya anak-anak ya, nomor 3. Lihat, A, satu pepaya, maka beratnya sama dengan 4 apa? 4 apel ya. Jadi ini 8 pepaya. Jadi nanti anak-anak boleh ganti dia. Kalau misalnya 1 apelnya berarti jadi berapa dong? Kalau diganti ke gram juga jadi berapa? Ya, anak-anak ini PR-nya di rumah yang A dan B. Oke? Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.